Pernahkah kalian mendengar tentang teknologi yang memiliki kemampuan untuk merekayasa cuaca? Ya, pasti kalian sudah bisa menebaknya. Apalagi kalau bukan High Frequency Active Auroral Research Program atau yang lebih dikenal dengan sebutan HAARP atau HAARP. HAARP adalah program penelitian ionosfer yang dibiayai oleh beberapa pihak, termasuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, serta Defense Advanced Research Projects Agency. Program ini dimulai sejak tahun 1993 dan berlokasi di Gakona, Alaska, Amerika Serikat. Memang terdengar sangat ilmiah, bukan? Namun, di balik semua itu, HAARP seringkali menjadi sorotan banyak orang. Berbagai teori konspirasi menyebutkan bahwa teknologi ini mampu mengendalikan cuaca, bahkan berpotensi menyebabkan bencana alam seperti hujan lebat, angin kencang, dan dalam beberapa kasus ada yang menyebabkan gempa bumi serta tsunami. Nah, kali ini Ronson Mistis ingin mengajak kalian untuk menelusuri lebih dalam tentang keberadaan HAARP yang seringkali dituduh sebagai penyebab dari beragam bencana yang melanda bumi kita. Tapi sebelum kita lanjut, anggap saja bahwa semua yang disampaikan oleh Ronson Mistis hanyalah sebuah kehaluan. Setelah Ronson Mistis lihat lebih lanjut, hingga saat ini, HAARP sebenarnya belum mampu menciptakan bencana besar seperti gempa bumi atau tsunami. Namun yang menarik, teknologi ini ternyata dapat menciptakan hujan buatan dan angin yang cukup kencang. Nah, ciri-ciri hujan buatan yang bisa kami sampaikan adalah hujan yang terjadi secara tidak merata, di mana awan hujan berkumpul tidak merata dan ada juga bagian langit yang tetap cerah. Untuk dapat menggerakkan lempeng bumi dengan gelombang yang dihasilkan, dibutuhkan sumber energi listrik yang sangat besar sekali. Jadi, apakah itu berarti teknologi saat ini benar-benar belum mampu menciptakan gempa besar? Jawabannya belum tentu. Ada kemungkinan lain yang lebih realistis, seperti menggunakan rudal dari kapal selam untuk menembakkan energi ke titik tertentu di kerak bumi. Seperti yang kita tahu, alam memiliki cara unik dalam memberitahu kita mengenai fenomena besar yang mungkin akan terjadi. Salah satu contohnya adalah ketika akan terjadi gempa bumi secara alami. Salah satu pertanda yang sering menjadi perhatian adalah keberadaan awan mendung yang menggantung rendah di atas langit. Awan-awan ini tampak berat dan hujan tak kunjung turun. Selama berhari-hari, awan-awan itu bertahan melayang di atas kota. Semakin lama mendung menggantung itu terjadi, kemungkinan kekuatan gempa akan semakin besar. Seperti yang terjadi saat gempa Jogja tahun 2006, awan mendung yang sama menyelimuti langit selama kurang lebih 7 hari. Namun, jika hujan akhirnya turun dengan derasnya di tengah kondisi awan mendung tersebut, kemungkinan besar terjadinya gempa bumi menjadi sangat kecil. Hujan dalam konteks ini bisa dianggap sebagai penyeimbang, menandakan bahwa elemen-elemen di bumi telah kembali ke jalurnya dan mengurangi potensi terjadinya bencana. Nah, lalu bagaimana jika ada gempa bumi yang sengaja direkayasa? Yang bisa Ronson Mistis sampaikan adalah angin bertiup cukup kencang dan langit terlihat sangat cerah. Logika yang paling masuk akal, angin kencang buatan tersebut membawa awan-awan di langit menuju tengah laut, sehingga cuaca terlihat cerah, dan angin kencang tersebut sengaja diciptakan untuk menyamarkan suara ledakan dari tembakan rudal kapal selam untuk dibawa menjauh menuju arah samudra. Nah, jadi gitu ya sob. Intinya, apapun yang kami sampaikan bukanlah sebuah kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan semesta.